Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, teman-teman semuanya, ikhwan akhwat ya azanillahu yakum, hari ini menjelang Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa beraktivitas dalam kebaikan. Terlebih khusus melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan sholat wajib, juga duduk di kajian ini. Yang ini semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sore kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi nanti, entah itu sholat Id atau zakat fitrah. Dan kita bahas mengenai zakat fitrah. Kalau masih ada kesempatan kita bahas sholat Id. Ya, zakat fitrah. Ya, dalam kitab At-Tadhib disebutkan limatan Abu Syuja, wa tajibu zakatul fitr bi salasati asya' al-islam bi wa bi qulub syam min akhir yawmin min syahr ramadan wa wujudul fadl an quti wa quti ahli iyalihi fi dzalikal yawm. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladihi. Zakat fitrah itu wajib dengan 3 hal. Pertama, Islam. Berarti orang kafir nggak wajib zakat fitrah. Ya. Dan orang kafir juga bukan orang yang diberikan kepadanya zakat fitrah. Mereka bukan mustahik, walaupun dia fakir miskin. Nah, yang kedua, apabila matahari sudah terbenam di hari terakhir Ramadan. Nah, nanti ada pembahasan mengenai waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya waktu jaiz, waktu boleh, mubah, yaitu dimulai sejak 1 Ramadan. Yang ada bukunya kayak Pak Bayu halaman 105. Ya, dimulai sejak 1 Ramadan. Sejak 1 Ramadan. Ini waktu jaiz. Jadi teman-teman dari sekarang atau bahkan sebelumnya udah boleh. Ada waktu namanya waktu mustahab, dianjurkan. Ada waktu wajib. Ada waktu makruh, ada waktu haram. Ya. Nah, waktu sunnah, ada waktu mustahab sunnah, yaitu dikeluarkan pada malam Id, malam takbiran. Ada waktu wajib sebelum sholat Id. Ada waktu makruh setelah sholat Id. Dalam mazhab Syafi'i dipahami hadis wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah salat Id itu hanya sedekah, itu tidak dikatakan tidak sah. Makanya memahami hadis lewat pemahaman salafus saleh. Dan mazhab ulama kibar dari kalangan Syafi'iyah memahami siapa yang mengerjakan salat zakat fitrah setelah salat Id tidak haram, tidak perlu diqadha, tidak perlu bertobat, hanya makruh. Makruh. Makruh apa tanzih? Yang dikerjakan di situ tidak berdosa, namun tidak disukai, namun sah. Nah, ada waktu haram. Waktu haram itu apa? Setelah berakhirnya 1 Syawal. Kita akan bahas mengenai waktu sholat Id. Kapan sih waktu sholat Id? Dimulai sejak matahari terbit sampai matahari tergelincir ke arah barat, yaitu waktu zuhur. Berarti kalau orang mau sholat Id jam 10, jam 11, nggak apa-apa. Ya. Cuma bedanya waktu sholat Id, Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri dianjurkan diakhirkan sedikit. Jangan pas baru terbit matahari langsung tegak sholat Id. Enggak, dianjurkan sedikit. Untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi orang-orang yang belum bayar zakat fitrah. Adapun Idul Adha, di tanggal 10 Dzulhijjah, matahari terbit, baru terbit, dianjurkan langsung mengerjakan sholat Id. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang bayar sholat zakat fitrah setelah sholat Id, makruh, sah. Yang mengatakan tidak sah itu pemahaman siapa?
Ya. Ulama Syafi'iyah, kibar Syafi'iyah itu memahami, hafal semua, bahkan mereka yang meriwayatkan hadis wa man addaha ba'da salat fahiya shadaqatun minas shadaqah. Ya. Baik. Nah, waktu haram itu kapan? Berakhirnya 1 Syawal. Kapan berakhirnya 1 Syawal? Yaitu ketika matahari terbenam di 1 Syawal. Berarti ba'da maghrib di hari lebaran, setelah maghrib itu tanggal 2 Syawal. Itu udah haram, wajib qadha dan bertobat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Itu 5 waktu dalam menunaikan zakat fitrah. Ya, dalam menunaikan zakat fitrah. Baik. Nah, yang paling afdal malam takbiran. Cuman nanti juga sesuai sikon. Kalau di tempat kita pada malam takbiran, panitianya udah nggak ada, udah sulit, ya udah sekarang aja. Apalagi Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya mereka pada dahulu para salaf wa kanu yu'tunaha qabla al-fitr biyaumin aw biyaumin. Mereka dahulu para salaf mengeluarkan zakat fitrah, membayar zakat fitrah sehari dan 2 hari sebelum sholat Id, atau sehari dan 2 hari sebelum Id. Ya. Kalau andai Id hari Jumat, Rebo Kamis. Nah, Rebo Kamis. Tapi lagi-lagi sesuai sikon. Kalau memang antum mau mudik atau ada keperluan atau ada yang lainnya, boleh dari sekarang atau bukan boleh dari sebelumnya. Tadi dalam mazhab Syafi'i ada waktu jaiz. Ya, ada waktu jaiz. Baik, barakallahu fikum. Ini pentingnya ya memahami hadis Quran dan hadis lewat pemahaman salafus saleh. Ya. Kalau mazhab Syafi'i memandang setelah salat Id dibayar zakat fitrah itu makruh, bukan haram. Bukan haram. Yang bilang haram dia bertanggung jawab. Berarti orang nggak mau bayar zakat fitrah nih karena dia perlu. Wah, begini. Misalkan tadi saya sebutin waktu salat Id setelah matahari terbit sampai matahari zawal tergelincir waktu zuhur. Antum misalkan Mas Yuda nggak bayar salat zakat fitrah sampai di tempat antum Id sudah selesai. Iya nggak? Id sudah selesai. Id sudah selesai di tempat antum, di tempat Pak Denny bisa jadi belum. Bisa jadi dia jam 9 karena ada hujan, ada banjir, jam 10 bisa jadi. Ya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Bahkan sholat Idul Fitri di masa Rasulullah SAW pernah dikerjakan di tanggal 2 Syawal. Di tanggal 2 Syawal. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani membawakan riwayat ini di Bulughul Maram. Ya, di Bulughul Maram disebutkan. Ya, dari Abu Umair bin Anas bin Malik, dari para sahabat disebutkan anna rukban ja'u fasyahidu annahum ra'au al-hilal bil amsi fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyubkiru. Ini ada serombongan sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi kemarin melihat hilal. Kalau kemarin melihat hilal berarti hari ini harus Id. Kan begitu? Kemarin mereka melihat hilal tanggal 29. Sementara ketika para saksi ini melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW masih menganggap tanggal 30 Ramadan alias mereka berpuasa. Ya, fa'amarahum an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyuftiru, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat semua untuk buka puasa, untuk batalin puasa, untuk Idul Fitri. Wa idza asbahu ayyagdu ila musallahum, baru besok paginya mereka beranjak ke musola, ke tempat sholat Id mereka. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan ini lafaz dari lafaz Imam Abu Daud. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram di hadis nomor 459. Ya. Paham jadi ya? Barakallahu fikum. Nah, kemudian bagi siapa lagi itu zakat fitrah wajib? Bagi orang yang memiliki wujudul fadl, ada kelebihan an putih dari makanan pokok dia. Wa quti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya bidzalikal yaum, di hari tersebut, di hari-hari terakhir Ramadan. Walaupun dia tidak memiliki makanan pokok dalam bentuk fisik, tapi ada dalam bentuk uang, berarti dia bisa beli. Makanan pokoknya apa sih orang Indonesia? Nasi, berarti bahannya beras. Ya, yuzaki an nafsihi, dia menzakatkan untuk diri dia sendiri. Wa amman talzamahu nafaqatuhu minal muslimin, dan kaum muslimin yang wajib dia nafkahi, yang menjadi tanggungan dia, istrinya, anaknya. Kalau orang tuanya dia tanggung, orang tuanya dia bayarin zakat.
Ya. So'an, satu so' min quti baladihi, min qut baladihi. Ya, dari qut, dari makanan pokok negeri dia. Kalau di negeri dia kismis, dia bayar pakai kismis. Kalau di negeri dia korma, pakai korma. Kalau dia makanan pokoknya roti, bayar pakai gandum. Kita nasi, bayar pakai beras. Ya, jangan nanti beranalogi juga. Oh, kalau pakai beras gimana nanti lauknya? Ya, berarti kita pakai uang aja biar di orang miskin bisa beli lauk. Di masa Nabi sudah ada lauk. Di masa Nabi mereka makan roti, udah ada lauk, tapi mereka bayarnya pakai gandum. Ya. Nah, jumhur menyatakan pakai makanan pokok. Madzhab Maliki, Hanbali, Syafi'i, hanya madzhab Hanafi yang membolehkan pakai uang. Ya, yang membolehkan pakai uang. Jadi kalau ada orang yang berzakat dengan uang, bukannya nggak sah, dia bisa sah, dianggap dalam madzhab Hanafi, tetapi menyelisihi jumhur. Ya. Nah, kalau ditinjau dari maqasid syariah, sebagian ulama semisal Syekh Dedew itu menyatakan boleh pakai uang apabila uang tersebut lebih bermanfaat untuk si fakir miskin. Ya, tapi nanti kita akan terangkan nih siapa yang berhak mustahik, karena sebagian sekarang para amiluz zakah, orang-orang yang bertugas mendistribusikan membagikan zakat itu sekedar udahlah biar kelar dibagi-bagi ke siapa aja. Dikira miskin kasih padahal. Nah, nanti kita akan bahas kriteria mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat biar nggak serampangan. Ya. Baik. Nah, ini di sini disebutkan oleh Syekh Mustafa Tib Al-Bugha wal aslu fi wujubiha, yang menjadi landasan ini ialah marwahu Al-Bukhari wa Muslimun wa lafdhulahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitr min Ramadan 'alan nas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr kepada kaum muslimin so'an, satu so'. Satu so' itu kalau menurut Mustafa Tib Al-Bugha, konversi zaman sekarang itu setara dengan 2,4 kilogram. Ini konversi yang ada di zaman Nabi. Satu so' itu 4 mud. Mud itu ada konversinya, kalengnya sendiri ada. Tapi biar gampangnya, mud itu sesuai dengan raupan tangan orang dewasa ukuran sedang, ya ukuran rata-rata ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, misal begini, kita bingung, nggak punya literan, nggak punya kiloan, ya kita raup beras, pakai tangan kita seperti kita berdoa sampai menggunung dan sudah tidak tumpah lagi. Jangan kita raup terus kita ratain kayak tukang beras literan gitu. Tetapi kita raup itu beras sampai menggunung dan sudah tidak berjatuhan lagi. Itu satu mud. Ya, kita raup beras ukuran tangan dewasa yang rata-rata sampai menggunung tuh berasnya sudah nggak jatuhan lagi, satu mud. Pindahin ke plastik. 1, 2, 3, 4, satu sok. Itu satu sok. Sering beredar 3,5 liter. Ya, saya sama sekali dari dulu menghindari kalimat 3,5 liter. Karena yang ada dalam nas ialah satu sok. Ya, nanti ketika diliterkan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan jenis beras dan yang lainnya. Terlebih lagi kalau beras, antum pakai beras nih, beli beras nih, ya ke toko beras. Setelah naik diliterin tuh, diapain sama dia? Diratain kan, seret gitu. Nah, diratain seperti itu. Satu sok 4 mud. Satu mud ada mud khusus, mud nabawi, tidak diratain pakai kayu, tetapi dibiarkan menggunung. Dibiarkan menggunung sampai udah nggak tumpah, itu satu mud. Ya, itu satu mud. Baik, barakallahu fikum. So'an min tamrin, satu so' dari tamr. Kalau konversi zaman sekarang kata Syekh Mustafa Tib Al-Bugha menulis kitab At-Tadhib 2,4 kilo. 2,4 kilo ribet amat, 2,5 kilo lah. Ya boleh, ya boleh digenapin. Atau antum 3 kilo lah, ya silahkan. Tetapi yang terhitung 2,4. Berarti yang sisanya itu cuma sedekah biasa. Paham ya? Ya. Kalau mau dikasih
Uang nih 100.000 plus 100.000. Yang 100.000 itu bukan zakat fitr. Yang zakat fitr itu yang makanan pokok tadi. 100.000-nya sedekah. Boleh. Tidak bid'ah. Nggak ada ulama yang bilang bid'ah. Ya boleh. Silakan aja. Itu sebagai sedekah. Ausa'an min syairin, atau satu sa' dari gandum. Ala kulli hurin wa abdin, bagi setiap orang yang merdeka dan budak. Kalau kita punya budak. Tapi sekarang kan pada nggak punya budak. ART itu bukan budak. TKW, TKI yang kerja jadi pembantu rumah tangga di Arab di sana itu bukan budak. Ya. Budak itu ya adalah hasil peperangan. Budak itu sudah ada sebelum Islam. Sejak zaman Romawi, Persia udah ada. Islam justru hadir untuk membebaskan budak. Bahkan di buku-buku fikih seluruh mazhab ada kitab pembahasan bab terakhir fikih, Kitabul Itqi, kitab pembahasan tentang pembebasan budak. Islam justru hadir untuk membebaskan budak, memanusiakan budak. Bahkan disunahkan kalau seorang tua menampar budaknya, bebasin budaknya. Ya, bebasin budaknya. Bahkan kalau kita banyak dosa, ada kesalahan, kafaratnya, penebusnya adalah banyak bebasin budak. Orang berjima di siang hari dengan istrinya di bulan Ramadan, bebasin budak. Dia melanggar sumpah, bebasin budak. Kalau berjima di siang hari, kalau nggak ada budak, ada yang dibebasin, puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Tanpa jeda. Nggak boleh ada jeda. Kalau ada jeda, ulang lagi dari awal. Hari 59, istirahat dulu lah. Capek ini. Berarti batal, ulang lagi. 60 hari lagi. Kecuali udzur, sakit baru. Makanya hati-hati ya di bulan puasa yang beristri dan bersuami. Ya, zakarin wa unsa, pria wanita. Wa firwatin sagirin wa kabirin, anak kecil dan dewasa. Bahkan ini mazhabnya Utsman bin Affan dan disebutkan oleh para ulama, dianjurkan bagi bayi yang sudah dijanin berusia 4 bulan masuk 1 Ramadan, pasti 1 Ramadan dia dijanin 4 bulan, dianjurkan juga boleh untuk menzakatkan fitrah bagi si janin bayi tadi. Ya. Ketika masuk ke Ramadan, dia sudah 4 bulan. Tapi ketika ada yang nggak menzakatkan janin, nggak apa-apa. Ini hanya dianjurkan oleh para ulama. Minal muslimin, berarti kalau nanti ada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, misalkan dia punya orang tua Nasrani atau non-muslim, karena dia masuk Islam, orang tuanya masih non-muslim, dan orang tuanya dia nafkahi, dia nggak zakatin orang tuanya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa qadruhu khamsu artal wa sulusun bil iraq. Nah, ini yang tadi disebut dengan 2,4 kilo. Nah, kemudian sekarang kepada siapa zakat fitr itu diserahkan? Baik. Nah, faslun wa tudfa'u zakatun az-zakatu ilal asnaf as-samaniyati. Zakat fitrah atau zakat secara keseluruhan, zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah paham ya. Kalau zakat mal ngerti enggak? Zakat mal itu zakat harta antum, emas. Atau yang dikonversikan dengan emas, yaitu uang. Ya, dengan 2 syarat, mencapai nisab nilainya 85 gram emas atau uang senilai 85 gram emas, kendaraan, rumah nggak ada zakat, yang ada pajak. Ya. Zakat itu, pajak itu bukan zakat. Nah, emas dan uang minimal 85 gram dan syarat kedua mencapai 1 haul, berarti hartanya bertahan minimal 1 tahun. Misal pada ini Ramadan atau 1 Syawal tahun lalu dapat bonus, THR, dapat warisan, dapat hibah. Ternyata uangnya mencapai 85 juta kalau kita anggap 1 gram 1 juta. Tahun ini bertahan 85 juta, maka zakat 2,5%. Kalau tahun ini meningkat jadi 100 juta, maka 2,5% dari 100 juta. Meningkat 500 juta, ya 2,5%-nya. Tapi ternyata tahun ini hartanya berkurang, jadi 70 juta, nggak wajib zakat. Jadi dibayarkan zakatnya itu setelah bertahan minimal 1 tahun hijriah, bukan masehi. Wah, tahun lalu saya bulan Oktober, berarti nunggu Oktober ke depan, salah. Masehi. Lihat Oktober tahun lalu itu bulan apa hijriahnya. Maka nanti dibayar ke bulan hijriah tahun depan. Baik. Ini zakat itu penting ya.
Hati-hati nggak bayar zakat. Bagi teman-teman yang memiliki kelebihan harta tadi yang sudah saya sebutkan, bayar zakat. Ya, jangan sampai enggak. Rumah, kendaraan, nggak ada zakat. Tapi yang saya maksud tadi, emas atau simpanan uang. Ya, barakallahu fikum. Karena kalau nggak bayar zakat, di masa Abu Bakar diserbu. Diambil paksa, ketika nggak mau, diserbu. Kalau diserbu diapain? Dikelitikin. Hah? Ya, dibunuh. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna rasulullah yuqimu sholata zakat. Ketika Umar bin Khattab sedikit mempertanyakan keputusan Abu Bakar memerangi orang yang mani'iz zakat, enggak mau bayar zakat, kenapa mereka kan syahadat, mereka sholat? Iya, Nabi SAW menyatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka bayar zakat. Nah, dan orang ketika dia masuk Islam, dia belum sah jadi saudara kita kalau terpenuhi 3 syarat. Fa intabu wa aslah, fa intabu wa yuqimus shalat wa yutuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, musyrikin tadi masuk Islam jadi mu'alaf, kemudian mereka sholat, mereka zakat, kalau mereka memang berkewajiban zakat, baru mereka saudara kalian dalam seagama. Ya, kalau enggak. Barakallahu fikum. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi kitabih al-azizi, yang Allah sebutkan di kitabnya Al-Quran fi qaulihi ta'ala di surah At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya zakat itu diberikan untuk kaum fakir miskin. Wal amilina 'alaiha, para amil zakat, orang-orang yang bertugas mengambil zakat dan mendistribusikannya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, budak yang sedang dibebaskan, yang sedang mencicil pembebasannya. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bani sabil, dan ibnu sabil, musafir yang kehilangan bekal. Nah, kita bahas penjelasan dari Asy-Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha. Apa itu fuqara? Humul ladina la yaqdiruna 'ala syai'. Ya, min hajatihi, mereka itu yang enggak mampu sedikit pun untuk memenuhi kebutuhannya. Kaman yahtaj ila asyrah ya fayaqdiru 'ala itsnain aw la yaqdiru 'ala syai'. Semisal orang yang dia butuh 10, tapi dia hanya sanggup 2 atau enggak sanggup apapun. Misal kebutuhan harian dia, pokoknya kebutuhan pokok, bukan jajan, bukan pulsa, tapi kebutuhan pokok. Makan, minum, listrik, air, ya. Itu kebutuhan pokok. Sehari untuk dia dan anak istrinya 50.000. Anak 5, istri 1, listrik, ya. Makanan pokok aja deh. Kemudian sehari butuh 50.000. Ternyata dia cuma sanggup 20%-nya. Menghasilkan 10.000. Maka dia fakir. Ya, dia fakir. Ini yang paling pertama kita berikan. Wal masakin. Nah, yang kedua masakin. Siapa itu? Humul ladina la yaqdiruna 'ala ma yakfihim kaman yahtaju asyaratan fayatihi samaniyatan. Mereka orang-orang yang enggak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semisal orang yang butuh kepada kebutuhan hariannya 10, tapi dia cuma sanggup 8. Ya, 8. Cuma 80%. Butuh 100.000, cuma dapat 80.000. Dan enggak ada aset yang dijual. Ya, enggak ada motor yang dijual. Kalaupun ada motor, itu cuma kendaraan harian dia bekerja. Enggak ada aset yang dijual. Ya, kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat. Hum man yasta'inu bihim al-imamu li jam'i zakati wa tawzi'iha. Mereka adalah orang yang dipekerjakan oleh pemimpin kaum muslimin. Mereka yang diperintahkan oleh ulil amri, pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan syariat Allah. Yang mereka itu diangkat oleh pemimpin. Berarti amil yang diangkat oleh DKM enggak termasuk. Amil zakat yang diangkat oleh DKM, pengurus masjid dan semisalnya tidak termasuk diberikan zakat fitrah. Ya, jadi nanti misalkan negara mengangkat beberapa orang atau beberapa tim untuk mengambil zakat. Maka ketika sudah diberikan kepada fakir miskin, sudah ada lebihnya diberikan kepada mereka.
Ya, atas sumbangsih waktu kerja mereka mengambil dan mendistribusikan zakat. Ya. Kemudian al-mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Man fi islamihim da'fun wa nahwu, orang yang Islamnya masih lemah. Yang namanya mu'allaf itu baru masuk Islam kemarin sore, masih anget. Istri saya mu'allaf, tapi udah beranak banyak. Ya udah bukan mu'allaf lagi. Setahun udah bukan mu'allaf. Saya dulu mu'allaf, saya mu'allaf, kapan masuk Islamnya? 5 tahun lalu. Ya udah kelar. Kalau mu'allaf itu semua yang mantan non muslim, ya sahabat semuanya mu'allaf dong. Kan dulu sahabat penyembah berhala rata-rata. Ya Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf. Ya enggak. Mu'allaf itu yang masih hangat masuk Islamnya. Ya, boleh diberikan kepada mereka. Wafir riqab, dan budak, tapi tidak sembarang budak. Nanti kalau di pembahasan fikih ada budak mudabbar, budak mukatab, ya, budak umul walad. Yang dimaksud dengan riqab budak di sini adalah al-mukatabun. Apa itu mukatabun? Budak mukatab yang sedang mencicil pembebasannya kepada tuannya. Misal harga dia 10 dinar, dia sedang mencicil, baru dapat 6 dinar. Nah, pemerintah tahu, oh itu ada yang lagi mau bebasin dirinya. Berapa kurang berapa? 4 dinar. Ya, ambil dari uang zakat, boleh. Al-gharimin, kemudian orang yang berhutang, ay al-mudayyinina wa laysa ladaihim wafa'u dainihim. Orang yang sedang berhutang dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Dan berhutangnya ini untuk kebutuhan pokok dia, bukan orang yang mau berhutang ke leasing. Beli motor, beli mobil, beli iPhone. Ya. Ini motor belum lunas nih, dapat zakat dong. Enak aja. Orang yang berhutang itu untuk menutupi kebutuhan pokok dia. Wa fi sabilillah, hum al-ghuzatu difa'an 'anil Islam la wa la ta'id lahum min baitil mal. Mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan kompensasi dari Baitul Mal. Artinya kalau mereka berjihad tapi dapat kompensasi dari pemerintah. Jihad itu ada 2, jihad difa, jihad hujum. Jihad menyerang dan jihad diserang. Ya. Nah, orang-orang yang berjihad yang tidak memiliki kompensasi dari sumbangsih dia, maka mereka diberikan. Ya, nah sebagian ulama, ini jumhur ulama bahkan masuk ke sini adalah para thalabatul ilmi. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Al-Qafal dalam mazhab Syafi'i. Ya. Saya lupa bawa kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Qawaitiyah, itu disebutkan di situ rinci. Ya, kalau saya bawa saya bacakan itu. Qadarullah kelupaan. Itu disebutkan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Qawaitiyah, ya. Boleh memberikan zakat kepada para penuntut ilmu yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk proses perjalanan menuntut ilmu dia, santri. Nggak punya nafkah, nggak punya uang beli kitab, nah itu. Ya. Santri-santri kere lah. Santri-santri kere. Nah, mereka boleh diberikan zakat fitrah kepada mereka. Kemudian Ibnu Sabil, siapa itu Ibnu Sabil? Al-musafir alladhi yuridu ayyarji'a ila baladihi. Wa qad faqada an-nafaqata allati tablughu maqsaduhu. Ya, dia adalah musafir yang hendak kembali ke negeri dia dan dia kehilangan nafkah yang akan mencapai maksudnya. Berarti ini musafir yang dari awal sudah punya bekal untuk PP, pulang pergi. Namun ketika sudah sampai di tempat tujuan, bekal untuk kembalinya, untuk pulangnya hilang. Atau dirampok, atau apapun yang pokoknya udah gak ada lagi. Maka mereka namanya Ibnu Sabil dapat zakat. Ibnu Sabil itu bukan Ibnu Sabil orang yang dari awal gak punya ongkos. Atau ongkosnya cuma berangkat aja. Udahlah saya berangkat aja. Pulangnya gimana? Gampang, ntar minta zakat aja, kan saya Ibnu Sabil. Bukan. Ibnu Sabil itu yang memang sudah punya bekal untuk PP, tapi di tengah jalan bekal untuk pulangnya hilang. Ya.
Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan di sini ya, wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Dan ada 5 golongan yang enggak boleh diserahkan zakat kepada mereka. Al-ghani bimalin au kasbin. Yang pertama yang kaya dan juga dikasbin. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyyin. Enggak halal zakat ini diberikan kepada orang yang kaya dan lidhi mirratin sawiyyin, dan orang yang memiliki kemampuan untuk berupaya. Al-mirrah al-qawi al-qudrah al-kasbi, yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk berupaya. Ya, enggak halal. Barakallahu fikum. Kemudian wal abdu, budak tidak boleh diberikan zakat kepada budak, kecuali tadi budak mukatab, orang yang sedang membebaskan diri dia. Karena budak nafkahnya tanggungan tuannya. Wa banu Hashim wa banu Muttalib, banu Hashim banu Muttalib, yaitu ahlul bait. Ya, ahlul bait. Enggak boleh. Kalau sekarang habaib ya. Enggak boleh zakat diberikan pada mereka. Inna hadhihi shadaqat, kata Nabi SAW, innama hiya awsakhun nas, innama la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia. Dia la tahillu, tidak halal bagi Muhammad maupun keluarga Muhammad. Maka enggak halal. Ya. Para habaib yang muslim, maka itulah ahlul bait. Keluarga Nabi yang kafir bukan ahlul bait. Abu Lahab keluarga Nabi, paman Nabi, bahkan besan Nabi, tapi bukan ahlul bait, ahlul nar, ahlul kufur. Ya. Nah, ada keluarga Nabi tapi sesatnya ini sampai tingkat derajat kekufuran, maka bukan ahlul bait, ahlul kufur. Tapi kalau semisal dia hanya melakukan bid'ah tapi enggak sampai keluar, dia tetap ahlul bait. Ahlul bait, ya, perhatikan di sini, habaib itu cuman punya keutamaan di dunia, tidak punya keutamaan di akhirat. Kalau bahasa orang sekarang, enggak punya privilege di akhirat. Punya keutamaan di dunia gimana maksudnya? Misal begini ya, saya mencintai saudara saya sesama muslim, itu wajib. Saya mencintai Mas Yuda, wajib. Nabi SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tapi ternyata ada ahlul bait muslim juga. Maka kecintaan saya kepada ahlul bait tadi melebihi kecintaan saya kepada saudara muslim saya tadi, semisal Mas Yuda. Ngerti gak sih? Sekedar itu aja. Sekedar itu aja. Dia nggak punya privilege bahasa orang sekarang dalam syariat. Artinya ahlul bait kalau menyimpang dihukum. Nabi SAW memanggil putrinya, ya Fatimah, saliminni min mali, wala ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, putri Nabi SAW, super ahlul bait ini. Mintalah hartaku semau kamu, tapi aku nggak bisa bela kamu sedikit pun di akhirat. Bahkan Nabi SAW menyatakan, lau sarakat Fatimah, seandainya Fatimah mencuri, aku yang langsung potong tangannya. Berarti nggak ada privilege. Artinya kalau ada habaib terus nggak sholat, ya kufur. Dia ikut aliran sesat, ya sesat. Dia jadi kuburion, nyembah-nyembah kubur, ya musyrik. Ya, paham nggak sih? Jadi nggak bisa orang bilang, oh saya ahlul bait. Ya, terus kenapa? Kamu wajib cintai saya? Iya, saya cintai. Ikut saya. Terus kenapa ikut kamu? Kalau Anda mengajak kepada kesesatan, ya enggak lah. Ya, paham nggak sini? Nah, dan ahlul bait nggak bisa orang sembarangan ngaku-ngaku. Ada namanya Robito Alawiyah yang akan meng-cross check nasab per orang yang mengklaim sebagai ahlul bait. Ya. Dan kalau sudah terbukti dia ahlul bait, kita jangan mengingkari. Oh, ngaku-ngaku aja kamu. Ya,
Masalahnya kita ngerti nggak ilmu nasab? Nggak ngerti. Dia sudah mengeluarkan buktinya. Ya udah kita terima. Dia Ahlul Bait. Tapi lagi-lagi tadi nggak punya privilege dalam syariat. Anda Ahlul Bait, nanti adzan maghrib Anda wajib sholat, nanti isya Anda wajib isya, puasa Anda wajib puasa. Kalau Anda mampu Anda wajib zakat. Kalau Anda mampu Anda wajib haji. Anda nggak boleh zina, Anda nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh semuanya sama seperti saya. Kalau amal Anda lambat, ya percuma. Nabi SAW menyatakan, ya, man batta amaluhu lam yusri nasabuhu. Siapa yang amalannya lambat, nasab dia yang tinggi tidak bisa menolong dia, membuatnya cepat. Paham gak sih? Ya, innama akramakum indallah, ya, atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah nggak melihat ke rupa wajah kalian. Allah melihat ke, ya, Allah nggak melihat ke rupa wajah kalian, nggak melihat ke harta kalian. Allah hanya melihat ke amal dan qalbu kalian. Baik, ini penting ya. Kemudian yang berikutnya wal kafir. Nah, orang kafir nggak boleh dapat zakat fitrah. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, zakat itu diambil dari orang kaya mereka, kaum muslimin, diberikan kepada orang fakir mereka. Maka tidak diberikan pada orang kafir walau dia kere, fakir, miskin. Enggak, zakat fitrah, zakat mal tidak diberikan kepada mereka. Kemudian waman talzamu al-muzakki nafaqatuhu. Ya, dan zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah si orang yang berzakat. Enggak boleh. Artinya seorang suami enggak boleh memberikan zakat kepada anak istrinya. Lah anak istrinya kan tanggungan dia. Nah, kecuali suami kere, fakir atau miskin, istri kaya raya. Istri wajib kan nafkahin suami? Enggak wajib. Berarti istrinya boleh nggak kasih zakat ke suaminya? Boleh. Suaminya kere, istrinya kaya raya, boleh suaminya itu diberi zakat. Karena istrinya nggak wajib menafkahi suaminya. Paham nggak sini? Misalkan suaminya kena PHK, jadi susah, usaha gagal, jadi susah. Istrinya usahanya makmur sentosa. Istrinya tajir melintir. Suaminya kere. Suaminya nggak boleh, kamu wajib nafkahin saya. Ini suami macam apa ini? Nah. Tapi suaminya boleh nggak kerja sama istrinya? Boleh, digaji istrinya? Boleh. Tapi habis itu ketika dia punya penghasilan, dia menafkahin istrinya. Walaupun itu adalah hasil gaji dari si istri. Ya, yang jomblo-jomblo nanti kalau nikah, ya antum yang nafkahin istri. Jangan cari yang udah kerja aja dah, biar saya dinafkahin. Lah, cowok macam apa ini? Baik, barakallahu fik. Ini mengenai pembahasan zakat fitr. Masih ada waktu nggak untuk sholat fitr? Ya, oh ya berikutnya ya. Zakat fitr itu ya kita boleh didoakan. Bahkan perintah Allah. Khudh min amwalihim shadaqah, sampai Allah sebutkan washolli alaihim inna sholataka sakanan lahum. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa engkau wahai Nabi mententeramkan mereka. Maka kalau kita didoain sama amil zakat, boleh. Jangan diingkari. Ya. Tapi kalau kita disuruh, ayo lapatkan nih nama itu, an ukhrija zakat al-fitr. Ya, enggak usah ikut. Karena niat itu tempatnya di hati. Ya. Diajak salaman boleh enggak? Sebenarnya syariat enggak perlu pakai salaman. Tapi misalkan antum zakat di kampung, di tempat antum, diajak salaman, ya udah salaman. Ya salaman. Enggak usah antum bilang bid'ah nih, ya, ntar malah ribut. Orang mau berzakat malah ribut. Ya.
Saya sendiri kadang bayar zakat diajak salaman. Saya juga tahu bantah-bantahnya itu. Yang itu juga dia nggak bisa baca kitab, mungkin nggak ngerti. Cuma ya udahlah ikut aja. Ngapain kita ribut? Ya, udah salaman. Saya ya udah biarin. Kalau memang ada kelapangan untuk mengasih tahu dia, kasih tahu. Tapi kalau nggak ada, nanti malah ribut, nggak usah. Ya, baik. Tapi kalau diajarin niat, bilang, saya udah niat nih sekarang di hati. Kan niat tempatnya di kolbu. Begitu. Ya, tapi diajak salaman, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali nggak ada orang, antum bawa kitab. Mas, kita sama-sama buka kitab yuk. Nih, kitab ini. Coba baca mas. Wah, gundul. Nah. Nih di sini diterangkan, nggak perlu salaman. Kita ngasih taunya pakai argumentasi, jangan katanya juga. Dia juga ntar katanya. Kamu kata siapa nggak boleh salaman? Kata Ustaz saya. Loh, saya kayak Ustaz saya juga. Ya, sama-sama mukallid. Sama-sama. Nggak punya ilmu dua-duanya. Berarti mukallid dua-duanya. Argumentasi juga. Berarti pakai kitab, bawa. Ya. Nah, kalau memang kita nggak bisa bantah, ya udah ikut aja. Apa-apa diajak salaman. Emangnya dikelitikin lagi salaman kan? Nah, salaman aja. Udah, Wak, salaman. Nggak usah bantah-bantah. Udah. Iya-iyain aja. Ya. Barakallahu fikum. Masih ada waktu untuk sholat? Hah? Cukup. Cukup kali ya. Nah, sudah 42 kurang lebih. Ya, sekian menit lagi. Mungkin soal jawab kali ya. Apa siap-siap? Siap-siap. Oh, Papa ini nggak sabar nih. Oh, belum ada persiapan. Taib subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.